Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing informasi atau membahas jenis-jenis penipuan online yang sering terjadi dan ini penting untuk kita ketahui. Karena semakin berkembangnya teknologi juga hal seperti itu juga semakin canggih. Dan di sini aku akan membahas 4 jenis penipuan online. Teman-teman juga bisa sharing video ini biar lebih banyak orang yang tahu dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sekarang kita langsung aja ke jenis penipuan online yang pertama. Oke, yang pertama di sini ada phishing. Nah, phishing itu adalah tindakan penipuan digital yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau klik tautan yang dikirimkan, serta menginput informasi pribadi yang sensitif seperti username atau password. Nah, biasanya phishing itu dilakukan melalui email atau website palsu. Dia mengaku sebagai pelaku bisnis atau usaha. Nah, ini sering terjadi pada para YouTuber, TikToker, atau pegiat media sosial lainnya yang mendapatkan email-email seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi kepada siapapun. Nah, biasanya data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, akun username dan password, informasi kartu kredit atau rekening bank. Dan ini penting nih untuk kita ingat bahwa OJK sebenarnya sudah pernah mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah mengirimkan informasi pribadi yang sensitif melalui email. Karena pelaku usaha tidak akan meminta informasi yang sensitif melalui email atau sarana elektronik yang tidak aman. Nah, kalau dia itu menggunakan website, dia itu akan mengirimkan tautan. Lalu kalau kita mengklik tautan itu, kita akan masuk ke dalam website palsu itu. Di dalam website itu dia menggunakan malware atau software jahat yang sudah dimasukkan ke browser internet. Dan kalau kita klik tautan itu, kita akan diarahkan ke website palsu untuk memasukkan akun Google atau memasukkan kata sandi. Oke, untuk jenis yang kedua di sini ada sniping. Nah, sniping itu adalah tindakan penipuan yang dilakukan para hacker menggunakan penyadapan melalui jaringan internet. Sebenarnya ini hampir sama kayak phishing tadi ya. Tujuannya yaitu menyadap data-data penting yang ada di perangkat ponsel kita, mulai dari username, password, email, dan yang bahayanya lagi kalau kita punya m-banking di HP kita, nah itu bisa terkuras habis. Dan penipuan jenis ini itu biasanya melalui WhatsApp dan modusnya bermacam-macam. Dan di sini ada beberapa contoh modus dari sniping itu. Nah, yang pertama modusnya yaitu dia menjadi kurir paket. Lalu dia mengirimkan foto kepada korbannya tapi bentuk aplikasi. Di sini kita disuruh mendownload dan menginstal aplikasi itu. Lalu modus yang kedua di sini ada yang mengirimkan undangan digital. Sama aja kalau kita klik dan menginstalnya secara otomatis perangkat kita akan keretas. Dan ada juga kasus waktu itu di Malang, seseorang mendapatkan file PDF dan dia membukanya. Setelah itu HP-nya itu bermasalah dan dia bawa ke counter. Pihak counternya mengatakan ternyata HP dia itu udah keretas. Lalu dia mengecek rekening banknya, ada pengeluaran transaksi sampai ratusan juta. Nah, ini kan bahaya banget kalau terjadi. Nah, untuk menghindarinya, makanya jangan pernah klik tautan atau link sembarangan dari kontak yang tidak pernah kita kenal atau siapapun yang tidak pernah kita kenal, baik itu melalui website, email, atau pesan-pesan yang lainnya. Untuk jenis yang ketiga di sini ada money mule. Nah, money mule itu bisa dibilang adalah pencucian uang atau begal uang. Nah, mudahnya gini, penipu itu akan mengirimkan sejumlah uang kepada korban. Nantinya pelaku kejahatan money mule sendiri akan meminta korbannya untuk mentransfer kembali uang tersebut kepada pihak lain atau rekening bank lain. Biasanya yang berbeda negara dan dia akan dijanjikan komisi lebih dari jumlah transfer yang sebelumnya. Dan ciri-cirinya dia juga akan meminta korbannya membuka satu atau beberapa rekening bank atas nama mereka sendiri atau atas nama perusahaan yang akan mereka buat. Modusnya biasanya melalui iklan pekerjaan online atau lewat media sosial FB, Instagram, atau email, dan situs web yang menawarkan pekerjaan dan menjanjikan mendapatkan uang dengan mudah dengan sedikit usaha. Jadi pelaku itu menjadikan korban sebagai pembantu anggota kejahatan agar lebih terorganisir secara sadar atau tidak sadar. Dan itu juga sebenarnya untuk menyembunyikan identitas mereka dari pihak berwenang. Ya, bisa dibilang menangani dana ilegal. Dan yang harus kalian hindari yaitu jangan setuju untuk menerima uang atau mengirim uang atau paket untuk orang yang tidak kenal atau belum pernah kamu temui secara langsung. Jangan mengambil pekerjaan yang menjanjikan uang mudah, terutama jika melibatkan pengiriman atau penerimaan uang atau paket. Dan pekerjaan itu dilakukan di rumah dengan kenyamanan kita di rumah.
Dan yang terakhir, jangan membuka rekening bank atau akun mata uang kripto atas arahan orang lain. Oke, jadi yang keempat dan yang terakhir yaitu adalah social engineering. Nah, penipuan jenis ini lebih ke psikologis ya. Jadi pelaku akan memengaruhi atau memanipulasi psikologi korbannya. Penipu itu akan menggunakan berbagai trik psikologi atau teknologi untuk mengelabui target dan mengambil keuntungan dari kepercayaan korbannya. Data pribadi yang berusaha dicuri oleh pelaku adalah username aplikasi, password, PIN, kode OTP, nomor kartu ATM atau kartu kredit atau debit. Selain itu, mereka juga akan meminta informasi seperti nomor CVV atau CVC dari kartu kredit atau debit. Bahkan ada juga yang meminta nama ibu kandungnya. Dan modusnya juga bermacam-macam. Dan modus yang pertama yaitu seperti info perubahan tarif transfer bank. Nah, penipu akan menyamar menjadi pegawai bank dan menginformasikan ada perubahan tarif transfer pada korban. Mereka akan diminta mengisi link, formulir, meminta data pribadi seperti PIN, OTP, dan password. Modus yang kedua ada juga yang menawarkan menjadi nasabah prioritas. Nah, dia akan menawarkan upgrade jadi nasabah prioritas. Korban akan diminta memberikan data pribadi seperti nomor ATM, PIN, OTP, nomor CVV, CVC, dan password. Modus yang ketiga ada juga yang melalui akun layanan konsumen palsu. Jadi penipu itu menyamar dengan membuat media sosial dan mengatasnamakan sebuah bank. Nah, mereka akan muncul saat masyarakat menyampaikan keluhan layanan bank tersebut. Lalu akan menawarkan bantuan menyelesaikan keluhan yang mengarah pada website palsu atau meminta nasabah memberikan data pribadi. Untuk menghindari hal seperti ini, yang pertama, jangan mudah percaya. Di zaman digital seperti sekarang ini, kita harus selalu waspada terhadap informasi yang didapatkan. Cek sumber informasi tersebut. Apakah nomor akun itu resmi atau bukan? Kita juga bisa mengecek nomor itu melalui akun website atau media sosial resminya. Misalnya kita pakai BRI, kita juga bisa mengecek di website resmi atau media sosial resminya. Selanjutnya, jangan klik link sembarangan, apalagi itu berupa file aplikasi yang dikirimkan, apapun alasannya. Jangan mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, apalagi jika sudah meminta data-data pribadi seperti PIN, paspor, OTP, dan lain-lain. Tolak saja dengan anggun karena itu pasti penipuan. Lebih baiknya lagi, kalian blokir kontak itu biar tidak bisa mengirimkan pesan lagi. Oke guys, jadi itu 4 jenis penipuan online yang penting untuk kita ketahui. Semoga video ini bermanfaat.